Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda tetap di dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam jumpa kembali di channel PCNU Sidoarjo. Kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke salah satu lokasi yang sangat penting untuk minggu-minggu ini tentunya, yaitu di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Komplek Universitas Nahdlatul Ulama. Tempat ini akan menjadi tempat yang paling bersejarah karena tahun ini tempat ini dipilih oleh para masyayikh, para pengurus PCNU Sidoarjo sebagai tempat diselenggarakannya konferensi PCNU tahun 2021. Nah, pada warga NU Sidoarjo, para kiai, para pengurus ranting NU yang akan menjadi peserta konferensi, video ini kami hadirkan khusus untuk Anda, agar Anda nanti tidak kebingungan ketika masuk ke lokasi ini. Kami telah ditemani, sengaja kami undang Bapak Agus Ubaidillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga Pak Imam Mughazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sahabat saya Bapak Mas Ruhin. Pak Agus Ubaidillah ini adalah wakil ketua yang membidangi sarana prasarana, dan juga Pak Imam Mughazali. Akan saya ajak Anda mendengarkan penjelasan beliau seputar lokasi ini, karena lokasi ini sangat luas dan pertama kalinya dipergunakan. Bagi Anda calon pemirsa, semoga ini menjadi informasi agar tidak kebingungan ketika nanti datang ke lokasi ini, ya, datang ke sini, tempat wudhunya di mana, tempat sholatnya di mana, registrasinya di mana, kalau mau ikut sidang masuk ke ruangan mana. Ini kita akan mendengarkan penjelasan beliau. Ini ada Pak Agus Ubaidillah. Nah, pemirsa, pertama kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Agus Ubaidillah. Pak Agus, bisa diterangkan secara umum dulu ya. Lokasi ini nanti dibagi berapa bagian yang terkait dengan rencana konferensi itu. Ini mohon penjelasannya yang detail ya, agar pemirsa ini tahu betul. Ini tidak ada bertanya-tanya lagi. Oke, terima kasih para pemirsa, para warga Nahdlatul Ulama, khususnya para peserta, calon peserta konferensi ke-21 Nahdlatul Ulama Cabang Sidoarjo yang akan diselenggarakan sebagaimana yang telah disampaikan tadi tanggal 28 November 2021. Kita ketahui bersama bahwa kawasan ini memang kawasan yang sangat luas sekali. Kawasan ini berada di kawasan Universitas Nahdlatul Ulama, di mana kawasan ini nanti khusus untuk konferensi itu adalah ada di kawasan Masjid Hasyim Asy'ari. Begitu kita masuk dari ruangan dari jalan di Universitas Nahdlatul Ulama, pintu masuk, kita nanti masuk dalam gerbang khusus area konferensi. Ya. Dan pemirsa, kalau Anda belum tahu di mana alamat kampus Unusida, itu ada di Lingkar Timur KM 5,5 Desa Rangkah. Nah, Pak Agus bisa diterangkan alurnya secara umum. Setelah kita masuk dari pintu gerbang kawasan konferensi, kita nanti akan disambut oleh orang-orang atau panitia yang bagian registrasi. Di daerah sini. Ini sekitar sini. Nah, pemirsa bisa nanti dihafalkan ya. Ini pintu masuk. Depan kantor proyek masjid. Depan kantor proyek nanti akan diberi meja-meja registrasi. 6 meja registrasi. Jadi pemirsa jangan langsung masuk ke lokasi konferensi dulu, daftar di registrasi, rencananya di sini. Nah, di sini. Ini sekitar sini. Oke. Lalu kalau setelah registrasi bisa dijelaskan. Kemudian, jadi setelah registrasi kita sudah barang tentu ada bagian kesehatan. Memeriksa tentang kesehatan calon-calon peserta ini. Rencananya di mana titiknya? Rencananya ada di sini juga. Oke. Di ruangan ini juga digunakan untuk tempat konsumsi. Selain itu juga digunakan untuk tempat konsumsi umum di sini. Kemudian setelah dari sini registrasi dan diperiksa oleh kesehatannya, kita bisa berjalan menuju ke di sebelah selatan sana itu. Di sanalah pintu masuk ruang sidang utama yang berada di tengah-tengah masjid sana. Sebelah sana pintu masuk. Selatan masjid. Nah, setelah kita di sana, maka di sana juga ada
pintu khusus untuk terima tamu. Terima tamu. Kalau gitu mohon izin ini, Siap. Pak Imam, Pak Mas Ruhin, Pak Agus, kita bisa bergerak ke sana. Biar lebih dekat itu Siap. titiknya. Pemirsa ikuti kami terus. Jadi para pemirsa dan para warga masyarakat Nahdlatul Ulama yang dicintai, bahwasanya setelah kita registrasi dan lain sebagainya di sana tadi sebagaimana yang telah dipersyaratkan, maka kita bersama-sama untuk berjalan menuju ke sana. Jadi Pintu masuk menuju area ruang sidang utama. Dan ini nanti jalur yang akan dilalui oleh seluruh peserta. Oke. Nah, pemirsa, kita akan menuju titik di mana pintu masuk ruang sidang itu akan ditempatkan. Baik, oke. Setelah kita berjalan dari sana itu, bahwa nanti di sini akan dipasang terop. Terop, ya. Ini digunakan untuk meja terima tamu. Meja terima tamu. Oke. Disinilah para seluruh peserta. Pas tepat ini ya, di Pak Imam ini ya, sekira-kira ya. Nah, pemirsa, para masyayikh, pengurus NU, ranting MWC, bisa Anda perhatikan nanti begitu Anda masuk ke area ini, sebelum masuk ke ruang sidang, di sini nanti akan ada meja-meja terima tamu. Nah, Anda nanti akan diterima oleh panitia dulu di sini gitu Pak Agus ya, sebelum masuk ke ruang sidang. Setelah itu kita masuk ke ruang sidang. Sesuai dengan nama dan peserta masing-masing akan ditempatkan pada posisi-posisi yang tertentu. Misalkan ranting sebelah mana, MWC mana sebelah mana dan lain sebagainya, semuanya sudah diatur oleh panitia tentang tata letak daripada. Jadi meja kursinya itu sudah diberi nama orang. Jadi tidak setiap orang berganti-ganti meja kursi. Identifikasi ada di sana. Oke, pemirsa, ini juga penting Anda ketahui. Anda tidak bisa nanti sembarangan duduk berganti-ganti meja karena sudah ditentukan oleh panitianya meja dan kursi Anda itu ya. Ini juga terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, setelah ini bisa diarahkan kita menuju kemana Pak Agus? Kita begitu langsung naik ke atas. Baik, pemirsa, ikuti kami selanjutnya. Nah, pemirsa, kita sekarang sudah ada di titik ruang utama bangunan Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Memang masjid ini belum 100% selesai, tapi sepertinya panitia sudah siap untuk menata tempat ini sedemikian rupa layak untuk dipergunakan sebagai ruang konferensi dan persidangan-persidangan. Oke, baik pemirsa, kita butuh penjelasan ini dari Pak Agus, dari Pak Imam di ruangan utama Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini akan ditata bagaimana agar layak menjadi tempat konferensi. Ini bagaimana Pak Agus? Jadi untuk panggung utama ada tepat di imaman yang direncanakan menjadi barat ya, pengimaman sebelah barat. Jadi itu ada panggung selebar 4x12. 4x12, termasuk di dalamnya adalah backdropnya itu adalah menggunakan Videotron. Jadi ini yang digunakan khusus untuk panggung daripada ruang sidang. Kemudian di timurnya, di selatannya ini ada khusus untuk kursi VVIP. Ya, kanan kiri ya. Ya, kanan kiri. Enggak, di depan. Panggung. Yang depan sekali. Menghadap sana. Menghadap barat ya. Menghadap kiri. Kursi VVIP yang jumlahnya sekitar 50. Ini untuk undangan-undangan VIP. Para kiai, masyayikh. Ya. Tamu undangan ya. Pejabat daerah. Baik. Kemudian urutan berikutnya adalah semuanya di sini adalah peserta. Mulai dari pimpinan cabang, mulai dari pengurus cabang, mulai dari pengurus cabang, pengurus MWC, pengurus ranting, seluruhnya akan diatur sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa nanti sesuai dengan tempat masing-masing sudah ditentukan. Dan ini dibagi menjadi 6 deretan kursi. 6 deret. Jadi Anda yang dari MWC Buduran tidak bisa menduduki lokasi MWC Jabon gitu nah. Iya. Sudah kita sesuaikan dengan jumlah ranting. Betul. Dan ini harus ingat-ingat kursinya masing-masing harus diduduki oleh yang bersangkutan. Selanjutnya bisa oleh Pak. Nah, Pak Imam bisa menambahkan lebih teknis lagi nanti di tempat ini total ada berapa kursi tadi itu? Oke. Baik, terima kasih.
menyambung apa yang disampaikan oleh Agus. Ini bahwa ini adalah full untuk Full ya. ruang sidang utama. Tapi tetap dengan ini ya, penerapan protokol kesehatan ya. Pasti itu. Jaga jarak ya. Sudah menjadi ketetapan. Nah, pertama ruang masjid Yai Hasyim Asy'ari ini lantainya nanti ada full karpet. Full karpet ya. Baik di sini maupun di luar ya. Sandal dilepas sandal. Ya pasti dong. Oh. Berarti ada yang jaga sandal ya? Ya banser. Bukan, jadi tetap nanti itu di full karpet. Full karpet ya. Dalam maupun luar, walaupun di dalamnya ada kursi. Ya ini penting loh, jangan peserta jangan sampai sepatu dan sandalnya ikut naik ke atas ini. Ya. Kalau memang begitu nanti disiapkan kresek untuk di iya. Pertama, yang kedua, benar yang disampaikan oleh Yai Agus, ini dibagi ya, nanti dibagi 6 sub besar. Tentunya nanti akan juga dipilah dan dipilih termasuk MBC yang sebanyak 18 itu, tamu undangan dan MBC beserta ranting yang di dalamnya. Nah pemirsa, tentunya peserta itu kan juga tidak hanya duduk di dalam ruangan ini Pak ya. Peserta ini juga butuh ke kamar kecil, toilet, butuh sholat, butuh makan itu. Nah, apakah seluruhan kebutuhan pendukung itu juga sudah disiapkan di sini, Pak? Kebutuhan yang lain tentunya adalah akomodasi ya. Iya. Terkait akomodasinya sudah. Jadi terkait makan itu sudah disiapkan oleh seksi makan, teman-teman Fatayat dan Muslimat konsumsi. Nah, tentu sarananya kita yang nyiapkan. Tadi sampaikan di sana, terus di sini juga begitu. Nah, terkait yang lain di luar panggung utama ini di Serambi ya, itu digunakan untuk istirahat. Istirahat. Ya, untuk istirahat. Itu kira-kira di mana? Ya, kalau kan di sini ya. Apa namanya? Batas ya. Batasnya kan di sini, batas apa namanya? Batas peserta. Nanti dikasih pembatas apa? Pasti nanti karena nanti full AC. Iya, tutup ya. Iya, karena amanah dari ketua kan konferensi harus nyaman. Harus nyaman. Jadi bisa diulangi ini pemirsa. Yang dimaksud dengan batas apa ini dalam ya, area konferensi adalah ini pilar ini. Ini nanti dikasih frame, batas penutup. Kain atau apa. Kalau yang ini free nih. Pasti tetap ada jalan. Oh ya, jalan ya. Yang sebelah sini. Iya. Sana, itu keliling muter nanti. Iya. Jadi pemirsa, ruangan persidangan atau pleno konferensi itu nanti akan dilaksanakan di ruang utama masjid ini dan di terasan ya. Yang ini pembatasnya ini pilar-pilar besar ini itu nanti akan ada penutup sekat ya, dan di luarnya itu nanti bisa tempat untuk rehat ya. Bisa digunakan untuk sholat, juga untuk istirahat. Walaupun sholat memang disediakan di baratnya mikrab itu. Di barat panggung. Ya, tetapi tempat istirahat pun juga bisa digunakan untuk itu yang di utama, di masjid utama. Di masjid utama. Oke. Pemirsa, Anda yang nanti datang ke sini agak jauh misalnya membawa kendaraan, ini juga perlu untuk mengetahui bagaimana kesiapan parkirnya. Lah ini Pak Imam bisa diterangkan ini Pak Imam. Tadi secara global disampaikan oleh Agus, kalau peserta masuk ke sini tidak boleh membawa kendaraan. Di situ sudah ada pintu yang dijaga. Nah, untuk kendaraannya di mana? Nah, ini. Kendaraannya itu di arena Unusida. Area Unusida kampus ya. Baratnya itu kan ada ruang tempat lahan kosong ya di sana. Ini lagi satu tambahan mungkin, dan ini mungkin ya penting sekali lah ya untuk peserta yang membutuhkan kamar mandi, tempat wudhu, itu bagaimana kesiapannya Pak? Ya, alhamdulillah kita juga pikirkan itu karena 1 hari penuh. Tentunya pasti ada yang ingin kencing, ingin membuang hajat dan seterusnya. Untuk toilet sudah kita siapkan. Insya Allah toiletnya di sebelah timur. Sebelah timur. Pojok timur, pojok sana. Pojok. Ada 4 unit. Ya. Terus untuk perluan untuk sholat, wudhu, air bersihnya kita siapkan dari PDAM itu di situ. Di sebelah. Oh ya. Selatan ya. Tapi
tidak jauh dari masjid. Itu sudah kita siapkan sebagai antisipasi karena memang di sini belum ada apa namanya tempat sarana itu ya, jaringan airnya belum ada. Iya. Itu yang antisipasi kita, dan kuota sekitar hampir 1.000 orang. Iya. Insya Allah Membutuhkan cukup ya. Kira-kira ada pertanyaan, Pak, kalau saya ngantuk bagaimana? Nah ini kalau saya yang ditanya itu jawaban saya jangan sampai ngantuk, tak jawab gitu. Nah, terus bagaimana caranya untuk antisipasinya? Ya kasih kopi. Itu harapannya pemirsa. Pertanyaan pentingnya, apakah panitia ini sudah nyiapkan kopi, snack dan lain-lainnya? Bila perlu rokok itu ya. Baik. Nah, sudah kita pikirkan. Nah, ini teman-teman ini seharian ya, selain dari Fatayat juga menyediakan apa namanya untuk break, untuk kopi, teh, tetapi kita juga sediakan tempat kafe artinya untuk ngopi. Ini kafe beneran loh ya. Betul. Nanti sediakan gratis. Ada tenda di sebelah pojok. Pojok bisa di pojok ya. Terus ada juga yang di sebelah situ. Sebelah timur ya. Jadi 2 tempat nanti dikasih terap untuk apa namanya minum khusus kopi lah. Apetarian. Nah, peserta pemirsa jangan khawatir, Anda yang butuh kopi es ya, seger-seger ya. Makan minum panitia ini sudah menyediakan. Lokasinya ada di timur masjid ini nanti. Kira-kira itu beberapa titik yang kita masih ada siapkan. Ada lah. Apa lagi nih? Kan di samping kita ngantuk, jangan sampai ngantuk disediakan kopi. Ada tentu suara-suara yang merdu yang harus kita dengarkan. Iya. Di sana ada panggung, ada hiburan. Wadah, ini kalau bicara hiburan, panggung hiburan ini saya malah semakin tertarik. Di sudut sana, di ujung sana. Iya. Di panggung kecil-kecilan yang diisi dengan alunan-alunan lagu-lagu gambus. Sudah barang tentu ini sesuai dengan karakteristik kita. Iya betul, pemirsa jangan khawatir. Pokoknya panitia ini sudah mikir itu sudah banyak, sudah jauh lah paham kebutuhan peserta itu ya gitu. Jadi kalau mau wudhu, sholat dan sebagainya, rehat sudah disiapkan. Jangan saya ingatkan lagi, nanti di sebelah selatannya masjid ini disiapkan tempat-tempat wudhu, juga toilet ya. Kemudian di timur itu nanti disiapkan tenda-tenda kafe, kopi, teh, makanan disiapin di situ dan gratis. Di sebelahnya nanti disiapin orkes gambus. Ada lagi nih yang mau diterangkan lagi? Ada. Ini juga menjadi keinginan panitia bahwa peserta nanti mudah-mudahan ini insya Allah sudah disiapkan ya minimal untuk cangkingan pulang. Bukan berkat tetapi mungkin semacam tas lah. Tas ya. Cindera mata. Makanya datang, jangan sampai Anda yang punya hak suara itu wajib memikirkan NU itu tidak datang. Ya. Nah, seluruh panitia insya Allah dari penjelasan ini sudah siap semua ya. Mulai peserta akan datang, lalu peserta masuk ke ruangan tempat lokasi konferensi. Di lokasi konferensi sudah disiapkan juga tempat untuk rehat, wudhu, ibadah, disiapkan juga kopi dan hiburan. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Amin. Mendapatkan kemudahan. Ya sudah barang tentu mohon dukungan semua pihak. Semua ini panjenengan yang harus minta dukungan ini. Pemirsa ya. Dengan bahwa dalam rangka untuk sukseskan pelaksanaan konferensi 21 pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo ini sudah barang tentu semua pihak warga NU untuk bisa memberikan dukungan konkret kepada kami. Nyengkuyung semuanya. Sehingga apa yang menjadi harapan ekspektasi masyarakat NU, ekspektasi para kiai, para masyayikh ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Masyarakat NU. Amin. Terima kasih, dan tentunya seluruh pemirsa warga NU sama dengan kita semua, sama dengan niat para panitia juga ini Pak Agus. Insya Allah
juga mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala, barokahnya para kiai dan masyayikh nggih. Insyaallah 28 tahun ini konferensi cabang NU Sidoarjo berjalan sukses, sukses pelaksanaan, sukses hasilnya, dan juga bagi kemajuan NU Sidoarjo secara khusus dan NU secara keseluruhan. Baik pemirsa, sekian dulu jalan-jalan saya mengajak Anda untuk kali ini, dan tunggu video-video kami berikutnya khususnya tentang konferensi cabang NU tahun 2021 ini. Terima kasih Pak Imam, Pak Mazruhin, Pak Agus. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa jangan lupa tonton terus video-video kami. Jangan lupa klik subscribe dan like, share video-video kami di channel BCNU Sidoarjo. Saya Muhammad Hidayat Mukhalid. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Solihuddin, salah satu panitia yang menjabat sekretaris SC. Nah, baik, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang kegiatan rencana pelaksanaan konferensi cabang NU Sidoarjo yang akan dilaksanakan tanggal 28 ini. Pak Dokter, Iya. bisa diterangkan agar warga NU Sidoarjo ini, khususnya calon peserta konferensi ini, tema yang diangkat dalam konferensi cabang NU Sidoarjo tahun ini apa, Pak Dokter? Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PCNU Sidoarjo atau warga NU Sidoarjo akan menggelar hajat besar, sebuah musyawarah yang nantinya akan memilih para pemimpin terbaik di Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 21 sebagai rangkaian awal, kemudian nanti puncaknya pada tanggal 28 November. Ya. Sedangkan tema yang akan kita angkat pada konferensi kali ini adalah kemandirian Jam'iyah menuju satu abad Nahdlatul Ulama. Kemandirian Jam'iyah. Ya, Kemandirian Jam'iyah. Ya. Jam'iyah. Ini bisa diterangkan ini. Ya, kemandirian Jam'iyah itu berarti bagaimana kita memberdayakan warga NU ini tidak hanya secara kultural, tapi tidak hanya secara struktural, tapi juga secara kultural. Artinya apa? Bahwa komponen-komponen warga NU yang besar, potensi NU yang sangat besar ini bisa kita optimalkan untuk mencapai sebuah kemandirian. Saya yakin itu karena jumlah warga NU itu adalah tidak kecil, bahkan NU menjadi ormas terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, ya, karena tidak ada lagi yang melebihi jumlah atau tingkat secara kuantitas warga NU. Nah, dari sini kemudian kita bagaimana membangun sinergitas antar lembaga, antar banom, kemudian bagaimana mengkomunikasikan antara warga NU yang berada di garis kultural menjadi sebuah Jam'iyah, sehingga nanti itu akan membentuk sebuah kemandirian Jam'iyah itu sendiri. Sebagai tema itu tentu nanti kan akan di breakdown ya. Nah, di dalam konferensi ini bagaimana konferensi ini betul-betul bisa mencapai harapan di dalam tema itu ya, tentang kemandirian itu. Oke, kita sudah memetakan sesuai dengan bahan-bahan kajian nanti yang nantinya akan dibahas di dalam rapat komisi maupun nanti disahkan dalam rapat pleno pada tanggal 28 nantinya. Artinya persoalan-persoalan yang terkait dengan problematika kemandirian itu akan dibahas di dalam konferensi ini, di dalam forum sidang-sidang yang ada itu. Ya tentu. Jadi sesuai dengan tema tadi, bagaimana kajian-kajian itu diarahkan membentuk sebuah kemandirian Jam'iyah itu sendiri, mulai dari sisi pendidikannya, kemudian dari perekonomiannya, sampai bagaimana memberdayakan lasis-lasis itu kan kita tahu bahwa lasis kita juga cukup besar, dan itu berarti menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Jam'iyah kita ini sudah tampak. Tinggal bagaimana memberdayakan yang sudah. Itu artinya di dalam konferensi ini membahas problematika yang terkait dengan tema tadi itu kemandirian. Hasilnya diarahkan menjadi keputusan-keputusan strategis begitu ya. Tentu nanti akan menjadi sebuah rekomendasi. Sebuah rekomendasi yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh
pengurus yang nanti akan terbentuk ini. Oh, dan itu yang dimaksud dengan merumuskan program Iya, itu ya. ada program, ada rekomendasi, kemudian Ya. bagaimana memetakan segala permasalahan yang ada di Sidoarjo, ataupun juga secara nasional maupun global. Dan tentu itu pekerjaan yang berat ya. Lalu bagaimana mungkin pesan dan harapan Pak Dr. Solihuddin kepada warga Nahdliyin Sidoarjo, khususnya calon-calon peserta konferensi ini, agar target mencapai tema tadi itu terumuskan dengan baik, itu bagaimana? Bisa Saya berharap saat ini sudah kita memetakan mulai dari tingkat ranting sampai kemudian MWC yang nanti akan diusulkan. Tentu kami juga akan sangat terbuka bagaimana masukan-masukan dari ranting maupun MWC yang itu adalah konstituen atau mereka yang punya hak suara untuk menjadikan konferensi ini berhasil. Karena tanpa mereka, saya yakin konferensi ini tidak akan berhasil. Mudah-mudahan, semoga kita optimis dan kita yakin. Semoga konferensi berhasil menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, keputusan-keputusan strategis bagi pemberdayaan warga NU secara khusus. Dan kalau warga NU-nya berdaya, insya Allah bangsa ini makin berdaya, makin kuat. Baik, bisa disampaikan untuk pemirsa, Pak Dokter, warga NU. Warga NU Sidoarjo pada khususnya dan pada umumnya warga NU. Kita sukseskan konferensi seluruh dunia. Kita sukseskan konferensi cabang ke-21 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Amin, semoga berhasil. Terima kasih Pak Dr. Solihuddin.